Halo semuanya, aduh suara gua. Oke, jadi ini Pulsar X Lite V. Agak bindeng dan agak serak juga jadi. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Aduh, sorry banget, kayak seminggu ya gue sakit di suara gue, makanya lagi kurang oke ya. Gatel banget sumpah. Ya, jadi di video ini gue akan ngebahas soal Pulsar X Lite V2, di mana ini yang sebetulnya mouse yang udah rilis dari 7 bulan atau 9 bulan yang lalu ya, kayak around Juli 2022 rilisnya. Dan gue tuh sebetulnya udah punya Pulsar X2, justru ini adalah yang terbarunya dari Pulsar. Gue udah punya lebih dulu. Ini dipakai sama Nino X2 Mini ya. Dan ya di video ini sih gue pengen nge-refresh aja ke kalian soal si X Lite V2, yang dimana ini mouse yang udah turun harganya jauh dibanding waktu rilisnya. Dia turun 300.000 setahu gua, waktu rilis itu 1,4 dan sekarang itu cuma di 1 juta aja, 1.099.000. Jadi ya kita akan bahas si mouse ini apakah worth it untuk dibeli, dan ya kita akan bahas langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi ini Pulsar X Lite V2 Mini Wireless. Ini yang mini, ukurannya ada size 1 ya, seperti yang di X2 juga gue beli yang mini. Oke, ini mouse yang punya desain menurut gue cakep banget, dan yang paling gue suka dari Pulsar itu dari dia punya build quality. Ini bener-bener enak banget untuk dipegang. Dia punya finishing tuh mate-nya pas banget ya, nggak licin, nggak terlalu keset, dan berasa aja gitu. Dan gue udah punya dua mouse-nya Pulsar, dua-duanya punya konsistensi build quality yang menurut gue cakep banget. Pulsar bisa kayak apa ya, bikin ini jadi identitasnya dia gitu. Dan warna yang bikin gue impress ya, walaupun dia warna merah kayak gini, dia bisa stand out gitu tanpa ada komplimen warna merah di setup gue. Ada sih merah, gue itu ada lampu LED di gue punya PC ya, tapi sejujurnya kalau gue foto setup gue tanpa foto PC juga ini masih apa ya, eye catching gitu loh. Si warna merahnya ini menurut gue bisa berdiri sendiri dan jadi karakter tersendiri dari Pulsar gitu untuk ngeluarin warna merah. Gue ingetin lagi, si Pulsar X Lite V2 ini tuh dia udah turun harga dari 1.399.000 jadi 1.099.000 itu harga officialnya gue cek ya. Jadi ya menurut gue sih oke sih untuk kita dapetin harga segitu, karena ini mouse bener-bener semantap itu untuk pegangannya. Gue pengen nge-refresh si X Lite V2 ini, di upgrade dari yang X Lite versi ke-1 dari versi sebelumnya. Upgrade yang paling jelas itu kelihatan adalah shell di bagian kanan kirinya dia. Kalau yang di versi kedua ini diketutup ya. Kalau yang versi ke-1 itu raindropnya itu dia full kanan kiri ya. Jadi untuk sebagian orang sih akan lebih enak gripnya kalau solid kayak gini dibanding bolong-bolong. Dari gue pribadi sih ya memang lebih suka ininya tuh solid gitu dibanding bolong-bolong, karena menurut gua akan lebih acceptable untuk bolong-bolong itu di atas dibanding di samping kanan kiri menurut gua. Terus untuk posisi baterai juga ada beda. Si X Lite V2 ini kalau misalnya kita lihat bawahnya ada bagian ketutup di belakang sini. Nah ini tuh baterai, jadi dia punya weight distribution itu lebih merata dibanding yang versi ke-1, karena versi 1 itu baterai ada di tengah. Jadi kalau misalnya kita angkat itu lebih berat di depan. Kalau ini udah lebih seimbang. Nah itu lebih enak juga ketika kita lagi ngangkat kita punya mouse untuk kita gerak-gerak. Menurut gue akan lebih enak kalau weight distributionnya itu seimbang semuanya gitu dibanding jomplang depan belakang. Ada perbedaan juga untuk di ketinggian si scrollnya. V2 ini lebih tinggi 1 mm, which is harus lebih nyaman ya. Feeling klik juga ada beda. Mereka klaimnya walaupun memang si switch yang dipakai antara V2 dan V2 itu sama, yaitu KLGM 8.0. Ya tapi gua rasa sih dia punya feeling beda itu karena si shellnya itu ada upgrade. Ya mungkin perbedaan itu aja yang bisa gue note antara V1 dengan V2. Gue juga nggak bisa ngomong banyak soalnya gue belum pernah coba yang V1. Tapi gue bisa pastiin V2 itu akan lebih nyaman dibanding yang V1. Ya kalian juga gue rasa akan susah dapetin yang V1 karena udah sold out ya. Jadi ya mending belinya yang V2 aja. Secara bentuk si Pulsar X Lite V2 ini adalah ergonomic mouse, beda dengan yang X2 ini ambidextrous. Ini juga alasan kenapa si X Lite V2 ini tetap laku walaupun si Pulsar X2 ini udah rilis, dimana ini seri terbarunya dia. Bedanya itu ada di sensor, ini pakai PAW 3395, sementara yang X Lite ini masih pakai 3370. Cara di atas kertas emang beda, cuman kalau misalnya gue ngerasain keduanya dari dia punya performance sensor itu sama sekali nggak ada beda ya, gue nggak bisa ngerasain. Nah, menurut gue 3370 aja tuh udah enak banget sih. Jadi alasannya kenapa si X Lite V2 ini tetap diminatin sama orang ya, karena bentuknya dia ergonomic mouse itu jujur menurut gue emang lebih besar pasarnya dibanding yang ambidextrous.
karena gue juga lebih cepat fit untuk pakai mouse dengan karakteristik bentuk si ergonomik. In general, si X-Lite V2 ini akan cocok untuk kalian punya profile palm grip dan claw grip, sementara yang X2 ini cocok untuk kalian yang punya claw grip dan fingertip grip. Ini untuk yang mini ya, gue bahas yang mini dulu karena gue punya dua-duanya itu mini. Karena ini mini, dia punya berat juga lebih ringan dibanding yang size normal, ada di 56 gram. Dan ini beda 4 gram dari mouse daily driver gue sebelumnya, itu Daxa Air Mini. Ini masih ada di 60 gram. Anyway, dia punya klaim itu beratnya di 55 harusnya, tapi di timbangan gue coba timbang itu ada di 56 gram sekian. Dan ada hal lain yang bikin gue impress sama si mouse ini. Jadi ya so far ini adalah mouse gaming dengan scroll terenak yang pernah gue coba. Ini enak banget, bahkan lebih enak daripada yang X2. X2 itu masih berasa banget levelingnya. Ini sebuah kebetulan gue ganti mouse, langsung dapat mouse yang punya scroll itu paling gue suka sampai saat ini. Karena kemarin itu gue pakai Daxa Air Mini, scrollnya menurut gue kurang banget. Satu-satunya hal yang gue keluhin dari semua yang ada di mouse ini yaitu cuma scrollnya doang. Dan ya ganti ke mouse yang punya scroll tuh paling enak justru sekarang. Untuk switchnya dia pakai KLGM 8.0, klaimnya bisa sampai 80 juta klik, dan ini pengalaman pribadi gua baru banget terjadi ya. Jadi si X2 ini kan baru, dan ya ini tiba-tiba udah double klik aja pakai beberapa bulan. Dan ya gue coba klaim garansi ke mereka, nanya bisa nggak ini diklaim, dan gue pikir akan diservis dan ternyata ini diganti baru. Jadi ini unit baru, literally baru, yang harusnya umurnya udah lebih tua pemakaiannya dibanding si X-Lite. Jadi ini setara karena ini baru banget diganti sama DTG distributornya dia, dan ya klaim garansinya juga ke mereka. Jadi bener-bener nggak nunggu, nggak servis, kita kirim ke sana dan hari itu juga dikirim balik sama mereka. Dan ya gue sih pakai instan kurir, dan itu ya kita yang nanggung. Ya menurut gue nggak masalah, kayak cuman 40.000, 50.000 instan kurir untuk tuker mouse yang tadinya udah double klik dan sekarang ini udah fine, udah bener lagi. Dan ya itu jadi salah satu keunggulan juga dari si Pulsar, dari DTG distributornya mereka. Jadi selama 2 tahun itu kita bisa tuker unit kalau ada masalah ya, kayak double klik itu semua diklaim sama mereka. Tuker unit baru terus, kita udah baru nih misalnya, terus ada trouble lagi, ya kirim lagi, itu bisa ganti baru lagi. Pokoknya selama 2 tahun, nggak cuma sekali doang untuk ganti. Menurut gue itu keren banget sih. Dan kalau misalnya di dalam waktu 2 tahun itu kalian punya mouse itu udah discontinue, kayak misalnya kalian punya si X-Lite V1, terus kalian masih punya garansi 2 tahun dan sekarang udah discontinue adanya yang X-Lite V2, ya kalian akan diganti yang X-Lite V2 gitu. Kalau misalnya V1 kalian bermasalah dan masih dalam masa garansi, don't worry lah, 2 tahun kalian udah bisa pakai mouse terjamin. Itu menurut gue udah oke sih. Habis-habis. Help. Anyway, untuk masalah pencetan di sini jujur yang gue keluhin dari si X-Lite V2 adalah dia nggak ada DPI button, nggak kayak di X2 masih ada DPI button di bawah. Jadi gue harus korbanin dia punya side button yang satu ini belakang, gue jadiin DPI button karena DPI button untuk di gue pribadi cukup kepake. Gue sering ganti dari 600 ke 800, 600 kalau in game, 800 itu kalau pemakaian normal. Untungnya sih dia bisa remap di softwarenya, dan software juga enak, udah tinggal install satu aja untuk berbagai device Pulsar. Jadi gue punya 2 mouse, dia punya software itu cukup satu aja installnya, itu enak. Pengaturan software juga udah lengkap, ada button mapping, lift off distance, ripple delete, polling rate, makro, DPI, LED setting, dan lain-lainnya. Fitur unggulannya Pulsar juga ada di dia punya mouse fit ya.
dia punya yang namanya Super Glide, dan ini juga gue udah ganti Super Glide, dan ya menurut gue kepake banget karena gue orang yang pakai DPI rendah. Jadi Super Glide ini sangat ngebantu gue, ditambah sama mousepadnya dia yang S1 itu enak banget jujur. Dan ya makanya kemarin gue juga ganti nih yang X2 jadi pakai Super Glide juga, yang tadi ini masih pakai PTFE-nya yang bawaannya dia. Dan gue ganti emang signifikan banget sih. Lebih enak pakai Super Glide jujur dibanding PTFE untuk preferensi gue ya. Hal-hal yang gue pribadi sayangin dari si Pulsar X Lite V2 ini yang tadi ada DPI button, terus dia punya connectivity juga masih wired dan wireless 2,4 GHz, dimana sekarang mouse-mouse lokal udah pakai Bluetooth juga. Cuman ya gue pribadi emang Bluetooth nggak terlalu kepake, cuman nice to have aja kalau misalnya ada connectivity Bluetooth juga. Karena connectivity Bluetooth itu kepake untuk kalian-kalian yang mungkin anaknya mobile banget dan di laptop itu minim colokan, harus pakai dongle. Bluetooth itu lumayan kepake sih, dan bahkan sangat kepake sih untuk dipakai kerja gitu ya. Cuman untuk gue yang pakai mouse kerja dan mouse gaming itu gue pisah, ya itu nggak terlalu kepake sih. Terus Pulsar X Lite V2 juga bukan model shell yang bisa dilepas copot ya, jadi untuk customisasi ini dia minim, dan dia juga nggak ada tempat untuk taruh dongle ya, jadi itu hal-hal yang mungkin bisa counter si Pulsar X Lite V2 ini dibanding mouse-mouse lain yang punya fitur sejenisnya. Ya bisa dari kekurangan yang udah gue sebutin tadi sih menurut gue masih bisa diterima, DPI button masih bisa diakalin, terus tempat taruh dongle juga sebetulnya gue juga masih ada tempat untuk taruh dongle ya, yang udah gue siapin di setup gue. Jadi ya sebetulnya nggak masalah banget, tapi nice to have aja kalau misalnya si Pulsar itu punya fitur-fitur tersebut. Cuman mungkin concernnya ketika dia punya fitur tersebut, jadi ya ngorbanin beratnya jadi nggak terlalu ringan, ya itu bisa jadi juga. Jadi ya memang harus ada hal-hal yang dikorbanin ya. Tapi menurut gue kekurangannya masih oke banget, gak masalah. Untuk mouse ini harganya udah 1 juta, menurut gue oke banget untuk dapetin mouse dengan harga 1 juta dan dapetin quality kayak gini, dan paling penting itu tadi ya, 2 tahun bisa diganti baru itu sangat-sangat oke menurut gue, jujur. Gue sih suka banget dan gue udah mengalaminya langsung dan makin tambah impress banget sih sama si Pulsar gitu ya. Yap, jadi menurut gue sih kalau misalnya kalian lagi cari mouse gaming yang ringan, ergonomic, shape-nya, build quality-nya oke banget, ya ini waktu yang tepat untuk beli si Pulsar X Lite V2 ini. Harganya udah turun jauh banget. Kalau misalnya emang kalian punya budget 1,3, lumayan 300 ribunya itu bisa kalian beliin si Super Glide-nya ya. Dan masih kembali juga gitu. Jadi ya mungkin segitu aja untuk video kali ini Pulsar X Lite V2 Mini Wireless. Thank you banget untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau suka boleh like, share, and subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Mungkin abis ini gue akan bahas mousepadnya Pulsar. Gue lumayan banyak juga dikirimin, dimana hal itu pas banget ketika gue udah agak bergeser nih culture-nya gitu, dari pakai deskmat gambar-gambar kayak Tenjin punya. Sekarang gue udah pakai deskmat polos leather aja gitu. Sama Nino juga udah pakai gamepad doang. Pakai gini mousepad deh, mantap. Thank you.